Kenapa tau kamu kok kayak orang bingung gitu? Ini loh Mas Bro, daun durianku rusak semua, lubang-lubang ini Mas Bro. Gimana ini Mas Bro, cara ngatasinnya Mas Bro? Loh, kenapa kok bisa begitu? Ya kalau saya udah tahu ya saya obati Mas Bro, tapi obatnya apa ya Mas Bro? Kalau itu kamu download aja di aplikasi Taniling di Play Store. Nanti daunnya kamu foto, kamu masukkan keluhanmu. Oh bisa toh Mas Bro? Bisa no. Caranya gimana Mas Bro? Udah kamu cepet download di aplikasi Taniling di Play Store. Caranya gimana Mas Bro? Buka Play Store, ketik Taniling, terus di download bro. Buka aplikasinya, terus masuk login lewat Google atau Facebook bro. Terus masuk ke forum tanya jawab, daunnya kamu foto, kamu tanyakan keluhanmu, nanti ada yang jawab. Loh, ini udah ada yang jawab. Ya, bener kata kamu Mas Bro. Aplikasi Taniling memang bermanfaat Mas Bro. Makasih ya Mas Bro. Wah, iya senang sekali saya Mas Bro. Aplikasi ini tidak hanya untuk petani saja, tapi bisa untuk peternakan, perikanan, perkebunan, dan lain-lainnya. Aplikasi Taniling jos ya. Salam warga Taniling TV, saat ini kita masih berada di Dieng. Kita berada di tengah-tengah kebun bunga. Kita menemukan satu lagi potensi yang unik di Dieng ini, yaitu perkebunan bunga. Ini bunga apa saja ini Pak berarti? Kala lili sama hortensia Pak. Kala lili sama hortensia. Jadi kita akan ngobrol-ngobrol dengan Pak Tris untuk budidayanya, kemudian untuk pasarnya, kemudian selama ini cerita untuk usaha di bunga ini seperti apa. Terus ikuti video ini sampai selesai. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe di channel Taniling TV, serta download aplikasi Taniling di Play Store. Pak Sutri, untuk tanaman bunga yang ada di sini, ini sudah berapa lama ini membudidaya ini? Ya sudah sekitar hampir 10 tahunan lah. Wah, 10 tahun ya? Iya. Wow. Itu awal mula kita merintis gitu. Awal mulanya Iya. seperti apa ceritanya? Awal mulanya juga kita cuma pertama cinta dulu Pak. Ya. Rasanya pengen nanam bunga. Sebenarnya ya juga mau berpindah haluan ke ini dari kentang lah. Ya. Setidaknya kita ya berapa persen kita mau budidaya bertani lain kayak gitu Pak. Terus kita sempat jalan-jalan Pak ke petani bunga di Malang, di Bandungan, di mana-mana. Itu kok rasanya kayak asik gitu loh Pak. Loh, kita seneng terus. Lihat hamparan bunga. Iya, kita seneng dulu. Kalau untuk kita ke hasil, kayaknya kita waktu itu belum Pak. Belum kepikiran ya, awalnya. belum kepikiran. Ya. Ketika akhirnya pilihan itu jatuh ke sini, seperti apa cerita awal? Gini Pak, kalau bunga lain di Indonesia khususnya, itu petani-petani bunga banyak sekali Pak. Tapi kalau yang bisa tumbuh di dataran Dieng, cuma kala lili sama ini Pak, yang kualitasnya sudah diakui bagus lah. Oh, loh, sebenarnya kalau yang kala lili ini sebenarnya sudah ada di sini atau ini waktu Bapak awal-awal ini didatangkan ke sini? Enggak, ini memang bunga sebenarnya dari dulunya ini sebenarnya namanya di Dieng itu bunga sente Pak. Oh, kembang sente? Iya. Wah, kembang sente itu maknanya nggak tahu Pak. Itu dalam saya kecil dulu itu juga sudah ada Pak. Oh, iya. Mungkin ini nggak tahu kalau ini dibudidaya terus dijual itu laku di pasaran gitu Pak. Iya. Itu nggak tahu sebenarnya. Jadi sebelum 10 tahun itu, jadi kalau 10 tahun 2011 lah, 2010-2011 itu belum paham kalau yang namanya kala lili atau sende ini laku dijual itu? Belum Pak, belum.
belum terpikirkan ke situ Pak. Paling cuma ada di halaman-halaman. Iya, di pematang kebun, sawah. iya, cuma buat pemandangan aja ya. Wah, iya. Kalau yang hortensia juga gitu. Kalau ini memang sebelumnya sudah dijual atau enggak, ini juga sama Pak. Kasusnya sama. Kasusnya sama. Ini malah yang ini jenis ini dulunya bibitnya dari luar Pak juga. Oh, dari Holland langsung ini malah. Dari Holland? Iya. Oh. Pertama ini kan udah nggak berubah warna. Kalau memang pink ya pink, kalau memang ungu ya ungu. Oh, berarti memang dia sudah cocok di sini ya? Iya. Kalau yang lokalnya kayak gitu Pak. Yang putih itu? Iya, yang putih. Oh, iya. Yang putih. Di sini nggak ada, di belakang kita yang lokal nggak ada. Iya. Yang putih hijau nanti itu di ya? kebun sebelah ada. Oh, jadi itu yang lokal. Oh, iya. ternyata ada yang lokal, ada yang warna-warni. Iya. Kalau yang ini malah dari Belanda. Iya, ini yang Holland ini. Iya. Nah, Pak, ketika awalnya dulu ini kan apakah sudah langsung tanam seluas ini atau enggak, awalnya Pak. Gimana? Kita cuma coba-coba dulu aja Pak. Ya. Kita coba-coba sepetak di halaman, di pekarangan itu. Ya. Terus kita juga dulu kan belum ada pemasaran secara online kayak gini Pak. Ya. Dalam media medsos ini kan udah gampang lah. Ya. Kalau dulu kita masih door to door Pak. Oh. Iya. Kita cari pasar ke Rawabelong, Ya. ke Jakarta. Ya. Terus ya ke komunikasi aja lah ke teman-teman bunga, komunitas. Menawarkan. Iya, gitu. sampel-sampel kita sampai 1 tahun aja kita belum hasil Pak, belum ada yang mau. Iya. Ya ada tapi cuma sedikit banget. Terus alhamdulillah itu lama dikenal sama ini Komunitas sama bunga. komunitas bunga ya. Terus diterima dengan bagus, dengan hasil Dieng alhamdulillah luar biasa bagus ya Pak. Luar Alhamdulillah. biasa, Ya. Pak. Kalau dari segi kualitas Ya. itu oleh komunitas pedagang bunga itu hasilnya Dieng nomor 1 Pak. Dieng nomor Karena 1. apa Pak? Ya. Karena ketinggiannya Dieng Cukup ya? cukup. Di sini ketinggian berapa ini Pak? 2100 Pak. 2100. 2100 dengan bentuk hamparan itu kan kita masih nggak lereng maksudnya kan. Iya. Pak? Oke, mungkin sekeliling lereng tapi masih ada yang datar banyak. Masih kan? banyak Pak, masih banyak. Oh, di sini ya namanya dataran tinggi dia kan gitu. Iya. Bicara tentang pasar. Nah, untuk pasarnya tadi kan melanjutkan ceritanya bahwa ini sudah diterima kemudian kualitasnya baik. Nah, pasarnya selama ini sudah sampai mana saja itu? Kalau pasar kita cuma melayani Indonesia Pak. Ya. Iya. Dari mana sampai ke mana itu? Kalau paling terbanyak Jakarta Pak. Kalau banyak Ya Jakarta. paling banyak kota Jakarta. Jogja, Semarang. Jogja ada, Jogja sama Bandungan Semarang itu ya lumayan banyak. Wah, Lumayan banyak. banyak. Iya. Nah, Pak, kalau untuk harga Iya. bunga kala lili dan hortensia itu jualnya per apa sih? Itu per tangkai Pak. Per tangkai? Iya, Hortensia kayak juga gini per ya tangkai? per tangkai Iya. juga. Oh, kalau hortensia per tangkai berapa? Ya sekitar 12.000. Kadang segitu Pak. Oh, Iya. yang paling tinggi gitu harga sampai Paling berapa? tinggi ya paling ya sekitar 15-an Pak. Oh, jadi antara 12 sampai 15 Iya, ya. 10 sampai 15 itu Pak. Kalau lili Kalau lili di kisaran 6.000 Pak. 6.000. Ya, 6.000. Bisa naik turun sesuai dengan Iya, permintaan paling pasar. sedikit cuma permintaan pasar kadang pas lagi terlalu tinggi, kita barangnya juga lagi Ya. stoknya lagi Kurang. minim waktu seperti musim kemarau itu Pak yang susah. Kita juga Ya. pengairannya jauh Pak. Oh Ya iya. harus diairi setiap hari kan. Iya. Soalnya kalau kala lili ini kan setiap hari pasti metik Pak. Oh, kalau setiap hari. Nah, ketika kita ngomong panen, Pak, ketika awal dari yang tanam baru, yang kecil-kecil ini kan Iya. dari tanam baru. Tanam baru Pak. Nah, itu bisa dia sampai berbunga itu untuk bisa dipetik Kalau berapa bulan? sampai berbunga sekitar 8 bulan Pak. Oh, sampai berbunga 8 Ya, bulan. 8 bulan. Kalau produksinya banyak ya sekitar 1 tahun lebih lah, lebih sedikit ya. 1 tahun lebih baru bisa mulai dipanen. Lah nanti panennya Panennya kita setiap hari Pak. setiap hari. Ya, nanti kan dari satu pohon bunga ini kan Iya. bisa mengeluarkan 5 sampai 6 bunga. Ya. Nanti yang hari ini mungkin ada yang sudah tergantung permintaan Pak. Iya. Kadang pasar ada permintaan yang mekar, Iya. minta mekaran, yang minta kuncup ya kita dikasih kuncup. Iya. Nah, kalau ini pernah dibongkar belum, Pak? Iya Pak, ini juga sekarang umurnya juga
ini Pak, nggak lama. Oh. Paling 2-3 tahun udah mati. Oh, Harus 2-3 tahun. dibongkar, Diremajakan. ya diremajakan lagi. Pindah iya. lahan. Ya Pak, selanjutnya kita tentang budidaya. Kita pengen tahu nih, kalau untuk memelihara lili dan hortensia itu repotnya itu apa sih Pak? Repotnya paling-paling ini Pak, rumput. Oh, rumput. Iya. Iya. Kita sih tetap pakai fungisida, pakai apa ini, obat juga. Obat rumput. Kimia. Enggak, ini. Oh, Nah, untuk iya. jaga apa fungisidanya ya, Iya, jamurnya. jamurnya juga kita kalau musim-musim hujan kayak gini tetap pakai Pak. Oh iya, karena di sini ketinggian Kelembapannya lebih Iya. luar biasa. kelembabannya luar biasa dan suhunya juga Nggih. kalau malam luar biasa ya wajar kalau jamur itu jadi tumbuh subur ya Iya. wajar kalau itu. Iya, kalau dari segi pupuk Pak, kira-kira ini lahan Bapak totalnya berapa sih Pak yang dikelola? Yang dikelola ini ada sekitar, mungkin kalau kita kumpulkan Iya. milik kita ada 3 hektar lah. Oh, 3 hektar. Tapi kita campur sama ini lili sama Hortensia. hortensia, tapi nggak satu tempat juga. Oh iya. Nggak satu tempat. Jadi ada beberapa tempat Iya, ya. ada 5-6 tempat. Nah, dengan lahan segitu pemupukan itu dilakukan setiap bulan berapa kali atau 1 bulan sekali Pak. oh cukup 1 bulan sekali. Sekali. Jadi sebenarnya kalau boleh membandingkan dengan kita ngomong nggak usah langsung ke spesifik komoditasnya, tapi ketika ngomong dengan tanaman sayur yang lain ini lebih mudah atau Lebih mudah Pak, tapi juga kita nunggunya lama ya Pak. 1 Oh, iya. tahun. nunggunya 1 tahun? Iya. Ya. Kadang petani cuma tahu hasilnya aja. Wah, nanam bunga hasilnya bagus. Iya. Ya, perawatannya nggak ada. Dia cuma lihat aja Pak. Nunggunya puasanya. Iya, nunggunya kita juga kalau nggak berani-berani ya tetap Iya. nggak mungkin lah. Kalau kentang kan kita ada kentang, bawahnya sebelahnya ada cabai, mungkin kan ada yang Loh, bisa ini dimakan semisal dulu. di Tumpang Sari kan sementara bisa. Kurang bagus ya Pak. Oh, kurang bagus. Kurang ya, bagus Pak? ya. Udah pernah juga. Jadi kan, jadi semisal pinggirnya dulu lili sama horten. Nanti kalau ini sudah panen kan, kentang juga panen di tengah. Terus ditengahkan lagi ditambahi, lama-lama kentangnya jadi sedikit di tengah gitu kan. Tinggal 1 meter persegi buat kenang-kenangan kan enggak apa-apa. Kalau kena sih masih nanam Pak. Biasa. Oh, kalau kentang masih nanam. Wajib kalau dieng wajib. Oh, wajib. Kalau kentang wajib, ya. Wajib. Nah, kalau potensinya Pak, selama ini kalau itu kan lili dan hortensia sama, pemupukan cuma sekali kan begitu. Iya, 1 bulan. Kemudian penyemprotan itu untuk obat 10 hari sekali Pak. 10 hari Iya, sekali. Jadi 10 hari kalau cuaca hujan kayak gini ya ekstrim ya seminggu sekali kita semprot Pak. Hmm. Dari hama sama busuk daun itu ada. Nah, Jamur itu ada. kan itu fungi. Hmm. Nah, kalau inseknya ada nggak? Ada. Oh, hama. Iya, hama ada. serangga itu Terutama musim kemarau Pak. Oh, lah Nanti ini ada ulat-ulat ini juga. apa ini? Itu nggak rusak. Oh, itu nggak ngerusak. Oh. Saya kira itu tadi pacet, ternyata siput. Ular kecil itu biasanya. Oh. Ada ya ternyata hamanya. Karena tapi waktunya biasanya masa kemarau itu loh. Dari 3 hektar itu biasanya pengiriman itu berapa hari sekali dan berapa jumlahnya? Setiap hari sekali tergantung permintaan, rata-rata sehari 5.000 Pak. 5.000. tangke. 5.000 tangke. 5.000 tangke. Wah, ini Paling karena sedikit ini Pak. Kita. baru dipanen berarti belakang kita ini. Ini malah belum produksi nih Pak. Oh, ini belum produksi. Iya, lagi ini Oh, iya. peremajaan. Oh, ini peremajaan. Ya, jadi sehari 5.000 tangke untuk lili. Ya, untuk lili sama horten hampir sama Pak. Oh, jadi totalnya 5.000 atau horten 5.000, lili 5.000? Enggak, totalnya 5.000. Oh, totalnya Totalnya. 5.000 untuk dua. Hampir rata-rata 4 sampai 5.000 mesti setiap hari. Oh, setiap hari. Setiap hari. Paling ya enggak cuma Sabtu sama Minggu kita enggak ngelayani. Oh, lah kenapa, Pak? Kadang tenaga juga pengen. Heeh. Juga kita acara mungkin keluarga. Oh iya, butuh piknik. Soalnya juga. kalau ngurusi kayak gini Pak, udah nggak ada spasinya Pak. Bener. Oh, Kalau bunga. Soalnya kita harus gerak cepat. Pagi kita ambil, petik, ya, siang sudah di packing. ya. Packingnya juga lama Pak. Oh, Nanti sore udah harus kirim. harus sampai di sana ya. Kalau permintaan sih sebenarnya Bali ke Samarinda juga banyak Pak, tapi kita nggak ngelayani luar Jawa. Nggak sampai ya. Iya. Jaraknya untuk pengiriman. Enggak,
memang kuota kita, Pak. Oh, kuotanya nggak Iya, sama? kuota kita nggak mampu. Wah, berarti sebenarnya dari permintaan. Pernah, Pak, dari Belanda langsung aja pernah main ke sini sama orang Jepang, Pak. Iya. Kita pernah ketemu sampai 3 kali ke sini, bahkan sampai 3 kali segini. Dia mau kerjasama juga. Tapi kita malah hanya mau di mana? Oh iya. Kadang kita lahan juga terbatas banget, Pak, kalau di Dieng. Itu yang merepotkan antara Kalau kentang dan kalau Palak ini ada MIU saya nggak berani, Pak, malah. oh iya, kalau apa namanya ya harus PT itu PT, Pak. Iya. Gitu. Mending kita jual biasa aja lah. Kalau ada barang kita jual, kalau nggak ada barang ya nggak jual, itu aja. Ya mungkin yang pandangannya lebih berharga, merasa bebas, merasa Ya, mandiri. bener, Pak, bener. Gitu. Nggak tertekan juga lah. Iya. Kecuali kalau memang mau pure concern to business, yang jadi penting kalau menurut saya ya berarti jenengan harus untungnya paling tidak 3 kali lipat dari sekarang. Kalau dengan MOU loh. Okay. Jadi kalau sekarang dengan omset segitu, paling tidak dengan MOU keuntungan yang sekarang itu minimal itu jadi 4 kali lipatnya. Jadi harus ada peningkatan 300%. Kalau enggak ya enggak usah gitu aja. Nah kalau cuman masih ningkat 50-100 ya enggak usah. Nah cucuk ya mikir. Mumeti ya, Pak. Iya. Mumeti. Tapi kalau sudah sampai 4 kali lipat berarti kan margin profit jenengan kan ada 300. Itu orang luar kan pernah survei di Malang. Ya. Di Bogor juga, di ini Cipanas. Itu kan di Lembang juga jadi kan ini lili. Ya. Tapi untuk kualitas dia nggak mau kalau di sana. Bedanya Harus ya bedanya tetap mungkin datarannya mungkin lebih dingin lebih sini. ya dingin, lembabnya kadang lebih lembab sini. Oh iya. Jadi memang kalau horten sama lili itu memang harus benar-benar, kalau ada lebih tinggi dari Dieng itu malah lebih bagus, Pak. Kalau yang hortensia berarti total yang ada di sini ada berapa macam? Cuma ada 2 macam, Pak. Jadi lokal sama Holland impor itu, Pak. Nah, kalau macamnya kan 2. Iya. Tapi ini Holland kan ada ungu, ada. Oh iya, ini kan cuma warna aja, Pak. Tapi kalau jenis bungane ya cuma ada 2. Nah, apa? Kalau dari sisi warna ada berapa warna di sini berarti? Kalau dari sisi warna ada pink, ada ungu, ada biru. Biru itu yang biru dongker itu, Pak. Oh, ya hampir. Kalau aslinya pancawarna sih, Pak, aslinya. Oh, pancawarna. Iya. Kalau bunga nama daerah ya pancawarna. Oh. Jadi warna itu bisa berubah-ubah, Pak. Kalau yang lokal gitu, kalau yang lokal bisa rubah. Kadang ada putih, kadang ada hijau, kadang ada apa. Iya. Jadi ini dalam satu pohon bahkan itu kan sumbernya satu ya. Iya. Itu bisa jadi 2 warna seperti ini. Iya, ini kadang ada yang kayak gini. Tapi kalau untuk lilinya ada berapa macam, Pak? Lili kita yang budidaya cuma 2, Pak. Putih sama hijau. Oh, putih sama Iya, hijau. sama hijau. Iya. Itu untuk harga sama? Sama, Pak. Sama kalau lili sama. Tapi untuk peminat yang putih sama yang hijau Lebih putih, Pak. Lebih ke putih ya. Kalau Kalau misal hijau 1000 ya putih 1000, mungkin hijau paling ya 200. demikian bincang-bincang kita dengan Pak Sutris, petani bunga hortensia dan kala lili. Semoga video ini bermanfaat. Apabila membutuhkan nanti kontak, kita sertakan di deskripsi. Kemudian ini lokasinya mana, terus kalau ingin kerjasama ya bisa kontak langsung dengan Pak Sutris. Kontak kita sertakan. Ini kalau mau dipakai tempat wisata boleh? Boleh, Pak. Biasa. Oh, ya. Buat wisatawan yang berkunjung ke Dieng, pengen mendapatkan suasana yang berbeda dari biasanya, di sini juga bunganya banyak. Bisa berkunjung ke sini, nanti kontak langsung untuk lokasinya bisa dipandu sama Pak Sutris. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe di channel Taniling TV dan download aplikasi Taniling di Play Store. Salam Taniling TV. Bisnis agri tak pernah mati.